Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi whole block construction metode. Di sini kami ada beberapa anggota, yaitu ada Raisa Fendes, ada Alifatur Rahman, Nadia Julia Natasha, Rian Rauf, dan yang terakhir ada Jariko Silalahi. Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari whole block construction atau HBCM, metode ini digunakan karena adanya teknologi pengawasan pada pembuatan kapal, proses pembuatan lambung, kemudian menjadi proses pembuatan blok-blok atau bagian-bagian yang dilas, seperti pada bagian geladak dan kulit, yang kemudian dirangkai menjadi lambung kapal. Sistem pembuatan kapal ini dibagi menjadi beberapa blok, di mana masing-masing blok siap digunakan, lengkap dengan sistem perpipaannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan metode pengerjaan hull block construction. Metode atau HBCM digunakan dalam pengerjaan sebuah kapal, yang dimana pengerjaan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang pertama bagian fabrikasi atau part fabrication, yang kedua bagian perakitan atau part assembly, yang ketiga subblok atau perakitan, yang keempat semi block dan block assembly, dan grand block joint. Part fabrication adalah tingkatan dalam sebuah pengerjaan dasar atau yang pertama. Pada tahapan ini memproduksi komponen atau zona untuk konstruksi lambung yang tidak dapat dibagi lagi. Pada tahapan ini terdapat pengelompokan berdasar jenis paket pengerjaannya. Yang pertama itu ada zona dan area, yaitu menghubungkan bagian bahan baku atau material yang selesai proses fabrikasi dan fasilitas produksi yang sesuai secara terpisah. Untuk pertama itu ada paralel from flat atau bentuk paralel dan plat. Kedua itu non paralel from plat atau bentuk non paralel dari plat. Yang ketiga itu internal part from flat atau internal dan plat. Yang keempat itu part from atau bentuk dari material. Yang kelima itu hot parts atau bentuk yang lain seperti contoh pipa dan lain-lainnya. Kedua itu ada stack. Setelah dilakukan pengelompokan oleh zona area dan simetris atau kesamaan di bagian, jenis, dan ukuran. Contohnya itu yang pertama pengambungan plat atau nil. Tidak ada aliran produksi sehingga dibiarkan kosong dan dilewati dalam aliran proses. Yang kedua penandaan atau pemotongan, dan terakhir itu pembentukan atau nil. Dan selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, untuk bagian kedua itu ada bagian perakitan atau part assembly, di mana part assembly ini yaitu tingkat pengerjaan kedua yang berada di luar aliran kerja utama atau bisa disebut dengan main flow, yang dikelompokkan oleh area seperti ada block part atau bentuk komponen asli dan subblock part. Untuk bagian ketiga itu ada subblock perakitan atau subblock assembly, di mana subblock assembly itu tingkat pengerjaan ketiga pembentukan daerah zone, pada umumnya terdiri dari jumlah fabrikasi atau hasil bentuk dari assembly, di mana pekerjaan itu dikelompokkan jadi dua. Yang pertama itu ada similar size in large quality atau ukuran yang sama dengan dalam jumlah besar seperti frame atau gading, balok-balok, deck, atau floor, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada similar size in small quality atau ukuran yang sama dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya bisa dijelasin oleh Rian. Dan yang selanjutnya ada semi block and block assembly and grand block joining. Semi block and block assembly and grand block joining merupakan tingkat pengerjaan selanjutnya dengan urutan seperti yang ada di atas. Dari ketiga pengerjaan ini, hanya blok assembly yang termasuk ke dalam aliran utama pekerjaan. Sementara lainnya masuk ke dalam alternatif dalam peningkatan perencanaan. Pengerjaan tingkat blok assembly yang sudah termasuk dalam aliran pekerjaan utama memiliki bagian berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang pertama itu plat, yang kedua special plat, yang ketiga curve atau bentuk yang melengkung, yang keempat ada superstructure. Pengerjaan tingkat grand block joining diperlukan bila zona diisi dari sebuah kapal besar yang diterapkan pada sebuah kapal yang kecil untuk mencapai keseimbangan kerja yang seragam. Pembagiannya berdasarkan tingkat kesulitan dibagi menjadi 3, yaitu ada plat funnel atau plat datar,
curve panel atau kurva panel. Yang ketiga ada superstructure atau panel bangunan atas. Dan ini adalah hull erection, yang dimana hull erection atau pemasangan lambung merupakan blok-blok fabrikasi dipindahkan ke tempat berlabuh bangunan untuk membentuk lambung kapal. Erection adalah tingkat paling akhir dari konstruksi lambung kapal, yang dimana tingkat kesulitan pada tingkat ini adalah forehull, bagian depan lambung kapal, cargo hold, ruang muat, 3 engine room, bagian kamar mesin, afterhull, bagian belakang lambung kapal, yang kelima superstructure atau bangunan atas kapal. Selanjutnya manfaat HBCM, ini ada 2, yaitu mempercepat pembangunan kapal dan pengurangan biaya dan fleksibilitas dalam perakitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jerry. Oke, selanjutnya ada dokumentasi yang mana pada dokumentasi tersebut kita bisa melihat bagaimana full block construction ini dibentuk seperti pada gambar 1.2 yang mana ada 5 bagian yang dibagi-bagi dan dipotong-potong agar membentuk menjadi satu bagian dari sebuah kapal. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa video untuk penjelasannya sedikit yang akan kami jelaskan. Oke, selanjutnya ini merupakan bagian penting pada pembuatan hull block construction. Seperti kita lihat pada video tersebut, ada beberapa bagian. Ini merupakan alat mesin otomatis yang digunakan untuk memotong plat-plat pada kapal yang dibentuk sedemikian rupa agar memenuhi dengan sesuai desain. Kita bisa lihat di sini yang dioperasikan secara otomatis menggunakan operasi komputer. Kita bisa lihat selanjutnya lagi sedikit. Nah, di sini adalah merupakan bagian-bagian pembentukan atau penggabungan yang mana masing-masing balok tersebut atau modul-modul tersebut digabungkan menjadi satu bagian. Yang tadi sudah dijelaskan seperti ada 5 bagian yang dibagi. Ada bagian-bagian haluan, buritan, serta midship, yang mana masing-masingnya memiliki komponen yang sama agar sesuai dengan kapabilitas kapal tersebut. Oke, kurang lebihnya pada video ini hanya begini saja. Bagiannya ya itu adalah penggabungan saja. Oke, kita bisa next. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh di kelompok kami. Nah, yang pertama itu siapa pencetus teori hull block construction method serta galangan yang pertama kali menerapkan. Menurut informasi yang kami dapat, hull block construction ini pertama kali diterapkan di Jepang. Yaitu ada 2 galangan, tetapi penerapan ini dilakukan sebelum Perang Dunia Kedua. Kami mendapat informasi tersebut pada jurnal teknik perkapalan atau buku Shipbuilding Technology Education, yang mana ini merupakan dari buku sejarah Jepang. Yang pertama kita mengetahui bahwa dari IHI Corporation, galangan pertama kali yang menerapkan sistem tersebut. Lalu ada MHI atau Mitsubishi Heavy Industries. Poin yang kedua, apa kekurangan dan kelebihan HBCM yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itulah merupakan manfaat. Manfaat merupakan suatu kelebihan. Yang pertama, kelebihannya itu mempercepat pembangunan kapal serta dapat mengurangi biaya dan fleksibilitas dalam perakitan. Dan untuk kekurangannya sendiri bisa kita lihat bahwa dari kekurangannya bahwa hull block construction ini terkadang tidak sesuai dengan desain yang telah dibuat karena beberapa galangan yang dibagi-bagi untuk memaksimalkan hasil kerjanya, tapi belum tentu sesuai dengan instruksi yang telah dilaksanakan. Terkadang kita harus merepair ulang agar sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Itu menunjukkan salah satu kekurangan serta dapat memberikan biaya lebih tinggi untuk biaya operasional seperti pembiayaan karyawan karena menggunakan massa yang lebih banyak. Selanjutnya, apakah ada persyaratan khusus untuk pembangunan kapal? Untuk persyaratan khususnya kemarin sudah dipertanyakan, untuk kami menjawab. Persyaratan khusus itu ada beberapa hal pastinya. Yang pertama, kita harus dalam pembuatan suatu galangan, kita harus mengetahui bahwa wilayah tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditentukan perairan internasional atau nasional. Kita melihat kedalamannya serta wilayahnya, apakah mencukupi untuk melakukan pembuatan suatu galangan. Lalu biaya operasional atau pemilik yang memiliki biaya yang cukup untuk pembangunan tersebut. Selanjutnya ada
keren untuk karyawan yang memiliki sumber daya yang cukup. Selanjutnya yang sudah kami jawab kemarin, kenapa dihindari? Ya sebenarnya itu agar lebih memudahkan para pekerja api itu kan kita harus benar-benar sesuai agar pengawasan tersebut kita lebih untuk sisi jawab ke Kak Nadia di